Shalom, welcome to Early Morning Devotion. Mari sama-sama kita muji Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali sekalipun kita masih secara daring atau online, ya. Karena memang walaupun sampai Juni tahun 2021 ini ternyata situasi pandemi ini masih belum bisa teratasi. Sehingga kita tetap diwajibkan untuk menjaga jarak, physical distancing, dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian, biarlah hal ini, kondisi seperti ini tidak membuat kita putus asa. Seperti orang yang tidak punya harapan. Atau membuat kita, ya sudah, apa boleh buat. Memang kita sebagai manusia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita mempunyai Allah yang berkuasa. Yaitu Yesus Kristus. Juru selamat kita semuanya. Nah itulah sebabnya mari saat ini saya ajak saudara melihat di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Dikatakan di sini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Puji nama Tuhan. Kondisi seperti ini, setiap orang butuh apa yang disebut selamat. Selamat dari virus corona dan sebagainya. Betul, sebab manusia terbatas. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Usaha sudah dilakukan sedemikian rupa. Tetapi pertolongan, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ayat ini harus betul-betul kita camkan dalam hidup kita. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, berseru kepada nama Tuhan ada keselamatan. Berarti kita boleh berseru kepada nama Tuhan. Boleh. Untuk memperoleh keselamatan. Karena hanya Dia satu-satunya juru selamat. Karena hanya Dia satu-satunya yang sanggup menyelamatkan kita. Nah Tuhan ini kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus itu yang berkuasa. Nah ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, sekarang coba kita balik dulu ya. Ayat ini kita balik begini. Sebab jika kamu tidak mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan tidak percaya dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu tidak akan diselamatkan. Nah, ya, jadi premisnya adalah Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tapi kalau kita tidak mau mengaku dengan mulut dan tidak mau percaya dalam hati, maka ya sia-sia semuanya itu. Karena memang kita lihat jelas sekali bahwa Yesus memang adalah Tuhan. Dan dia sudah mati di atas kayu salib, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Dan dia hidup untuk selama-lamanya. Dia mati di atas kayu salib bukan karena kondisi yang seperti layaknya manusia pada umumnya, mati sudah habis perkara, tidak. Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita semuanya. Semua hukuman dosa diambil alih oleh Yesus. Supaya ketika kita percaya, kita diselamatkan. Dan sebagai bukti bahwa dia itu berkuasa, dia bangkit dari kematian. Dan hidup untuk selama-lamanya. Dan di sini kita lihat bahwa Yesus betul-betul adalah Tuhan yang berkuasa. Kematian, maut tidak bisa menaklukkan dia. Justru sebaliknya, Yesus yang menaklukkan maut dan kematian ini. Dan dengan demikian, maka saudara dan saya bisa diselamatkan. Nah, jadi di sini kita lihat yang pertama, ada suatu kebenaran. Oh, Yesus adalah Tuhan, dan dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut, dia hidup, dan seterusnya. Tapi kemudian di sisi lain, kita yang harus meresponinya dengan percaya kepada Yesus. Nah, jadi di sini kita lihat, urusan kita itu adalah hanya percaya kepada Yesus. Dan itu diwujudkan dalam pengakuan dari mulut kita dan percaya dari hati kita. Bukan cuma ngomong saja, tapi juga dari hati. Ya. Jadi artinya sepenuhnya, kita percaya sepenuhnya. Jadi sebetulnya masalah kita ini percaya atau tidak. Bukan mempermasalahkan Yesus itu Tuhan atau bukan. Mati dan bangkit atau tidak. Bukan itu. Kalau di luar sana mereka mempermasalahkan Yesus itu Tuhan atau bukan, itu adalah sesuatu yang salah kaprah. Karena apa? Mau dipermasalahkan, tidak dipermasalahkan, Yesus tetap adalah Tuhan. Dia tetap adalah juru selamat. Dipermasalahkan, tidak dipermasalahkan, Yesus itu mati dan bangkit dari kematian. Ini fakta, ini kebenaran. Dan kita tidak perlu lagi dan jangan mengutak-utik kebenaran atau fakta. Sebab kalau kita mengutak-atik fakta atau kebenaran ini, itu berarti kita mempersulit diri sendiri. Ya. Yang harus kita permasalahkan sekarang adalah bagaimana kita bisa menerima ini keselamatan ini, yaitu dengan percaya kepada Yesus. Ini yang sebetulnya harus kita permasalahkan.
Jadi tidak usah mempermasalahkan masalah Yesus Tuhan atau bukan dan seterusnya. Sampai terjadi perdebatan tentang ini. Saya bisa bayangkan bagaimana Tuhan Yesus itu tertawa terbahak-bahak melihat manusia ini yang begitu ribet dan bisa dikatakan BODO, mempermasalahkan yang seharusnya dipermasalahkan. Yaitu masalah Yesus adalah Tuhan dan sebagainya. Itu bukan urusan kita. Karena firman Allah sudah jelas mengatakan, dan ini adalah fakta, kebenaran, ini adalah the truth. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, yang perlu kita permasalahkan adalah sekarang diri kita ini loh. Ayo percaya kepada Yesus. Nah, kalau kita tidak mau percaya, ya sudah. Itu tidak akan mengubah fakta ini atau kebenaran ini. Oleh karena kita tidak perlu berkecil hati kalau ada orang-orang yang coba mengusik percaya kita, iman kita tidak usah berkecil hati dalam hal ini. Biar dia berkoar-koar dan seterusnya, Yesus itu tetap Tuhan. Dia berkuasa di atas segala-galanya. Baik kita hanyalah tetap percaya kepada Yesus. Seperti tadi dikatakan, berseru dalam nama Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Nah, jadi mari saudara sekalian saat ini, saudara yang goyah imannya, saudara salah jalan, salah jalur, kalau saudara masih mempermasalahkan Yesus itu Tuhan atau bukan dan sebagainya. Justru yang kita permasalahkan sekarang, ayo kita percaya, mau percaya kepada Yesus, berseru kepada Yesus, maka Dia akan menyelamatkan kita. Justru dalam kondisi seperti ini kita butuh juru selamat. Dan juru selamat ini haruslah bukan sembarang juru selamat. Juru selamat yang betul-betul mampu dan punya kuasa. Dan satu-satunya yang mampu dan punya kuasa itu cuma Yesus saja. Tidak ada yang lain. Lain kalau saudara mungkin cuma mengatakan, saya tidak perlu selamat atau ini kok saya cuma mau belajar tentang kebaikan supaya jadi orang baik. Ya terserah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nama Tuhan ini adalah Yesus Kristus. Yaitu dengan apa? Percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu betul-betul adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan diselamatkan. Tapi dalam hal ini kita menyadari bahwa ada oknum yang jahat, namanya iblis, yang berusaha menghalangi supaya manusia itu binasa, tidak diselamatkan. Itulah sebabnya dia coba pakai berbagai macam cara, termasuk juga pribadi-pribadi yang dipakai oleh iblis untuk mengacaukan semuanya. Supaya apa? Supaya manusia tadi tetap sibuk di dalam masalahnya. Padahal yang sebetulnya yang dipermasalahkan adalah simple. Percaya kepada Yesus. Tapi ini dicegah terus dengan berbagai macam cara. Nah, kita tahu iblis bekerja dengan cara-cara yang licik.
Dan kadang-kadang yang dipakai itu memang bukan orang sembarangan. Iblis tidak pakai orang yang ecek-ecek. Iblis akan pakai orang yang kelihatannya terkenal, potensial dan seterusnya. Tapi sayang sekali, potensinya sudah digunakan karena dikendalikan oleh iblis untuk membinasakan. Oleh karena itu saudara sekalian, yang terpenting saat ini, percaya kepada Yesus, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, kita akan diselamatkan. Justru dalam kondisi seperti ini, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bersandar kepada Yesus. Maka kita akan melihat ada hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya akan Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Hari depan kami penuh harapan di dalam Engkau. Dan sepanjang hari ini Tuhan, dengan kuasa di dalam nama Yesus Kristus, kami katakan dengan iman, bahwa kami semuanya sehat. Kami diberkati, dan kami dibuat berhasil. Nama Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.